Bab 025. Kau sedang melawak, Wina. Apa melawak bisa menghasilkan uang, Liz? Dua wanita pekerja keras yang tidak mau merepotkan siapapun. Keduanya sangat mencintai uang. Namun dari hasil jerih payah mereka sendiri. Bukan merayu laki-laki hidung belang atau menjual harga diri mereka. Mungkin, ayo kita melawak dan menghasilkan uang. Ahaha, ucap Alisa, keduanya malah tertawa. Begitu Alisa dan Wina memasuki ruang kelas. Dia hanya bisa menelan ludah. Wina sadar, penampilannya memang tidak wajar dan bisa mengundang perhatian banyak orang. Tapi dia tidak peduli. Tahan Wina, setidaknya sampai materi dosen killer itu selesai. Setelah itu kau bisa pergi dan melarikan diri lagi. Bersembunyi ke dalam cangkangmu seperti siput yang penakut, batin Wina. Untuk pertama kalinya Wina takut masuk ke dalam kelas, keberanian berlapis itu sepertinya mulai terkikis. Kali ini tidak ada Agra di sampingnya, hanya ada Alisa yang sama takutnya. Mungkin lebih penakut dari Wina, hari ini tidak ada tempat untuk berlindung. Wina harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Agra sudah duduk di kursinya, menyandarkan tubuh di punggung kursi, matanya terpejam sembari memangku kakinya dan menyelipkan earphone di kedua telinganya. Wina melewati Agra begitu saja, biasanya Agra akan berhambur mendekatinya berjalan di belakang Wina dan berbincang hal-hal receh sebelum dosen datang. Teman-temannya sudah terbiasa, Agra yang sekarang sudah bukan yang dulu lagi. Dia banyak berubah setelah mengenal Wina. Ada banyak mahasiswi yang membenci Wina, alasan satu-satunya hanya karena Agra menyukainya. Cih, alasan tidak masuk akal, tetapi mereka memilih cari aman. Diam dan tidak berani berurusan dengan si tuan muda Agra. Kecuali Allen dan kawan-kawan yang selalu mencari cara untuk menyakiti Wina. Hanya saja hari ini seluruh orang di ruangan itu sedikit heran. Pemandangan tidak biasa itu membuat seluruh isi kelas saling bersitatap, bahkan Allen menangkap penuh curiga dan menatap dalam ke arah Wina. Jangankan menoleh, Agra bahkan tidak membuka matanya, mungkin karena alunan musik yang menggema di telinganya terlalu keras sampai dia tidak menyadari kedatangan Wina. Atau, ada alasan lain. Entahlah. Jikapun dia sedang membuka matanya, dia juga tidak akan peduli padaku. Memangnya laki-laki sebodoh apa yang masih peduli dengan wanita simpanan sepertiku? Wina hanya bisa membatin. Dia tidak marah, respon Agra justru masih lebih baik jika dibandingkan dengan luka yang ditorehkan Wina di hatinya. Wina, kenapa semua orang memperhatikan kita? Alisa membetulkan kacamatanya, melakukan gerakan itu berkali-kali. Oke, itu artinya Alisa mulai panik. Alisa selalu melakukannya ketika sedang panik. Wina menarik napas dalam, menggenggam erat tangan sahabatnya. Tidak apa-apa, Liz, semuanya akan baik-baik saja. Maafkan aku, Alisa, karena nasib buruk yang ada di dalam diriku kau sampai ikut terseret dalam pusara terkutuk ini, batin Wina. Wina dan Alisa tetap berjalan seperti biasanya sampai keduanya duduk di kursi masing-masing. Sepertinya ada yang tidak beres. Iya, apa sudah dicampakan? Mungkin Agra mulai bosan. Alah, aku bilang juga apa? Nggak bakalan bertahan lama. Kebukti, kan? Nggak ngangka aja sih, kok bisa secepat itu? Padahal kelihatannya Agra cinta mati padanya. Tinta hitam tetap tinta hitam, tidak akan bisa bersatu dengan tinta emas. Beberapa suara sumbang mulai terdengar, saling berebut tempat siapa yang lebih dulu menghakimi Wina. Seolah mereka lebih dari Tuhan yang tahu segalanya. Wina menggigit bibir bawahnya, kedua jemarinya saling mencengkram. Tidak peduli lagi rasa sakit yang terasa pada permukaan telapak tangannya karena kuku-kukunya hampir menancap di sana. Wina membenamkan wajah di antara tumpukan buku tebal di atas mejanya diikuti helaan napas panjang. Stt. Allen. Marie Claire mencolek punggung Allen. Sejak kapan Marie dan Allen jadi seakrab ini? Tentu saja sejak Agra dekat dengan Wina. Keduanya bersekutu untuk menghancurkan Wina. Kayaknya ada yang aneh, deh.
Coba perhatikan penampilan Wina. Dia terlihat seperti sedang menutupi sesuatu, ucap Mari. Kita satu pemikiran, Mar. Alan tersenyum sembari mengulurkan tangan ke belakang dan keduanya melakukan adu tos. Sebenarnya apa yang terbayang di kepala Alan dan Mari saat ini? Beberapa kali Alan berusaha mencelakai Wina tetapi selalu gagal. Alan bahkan menganggap Wina seperti kucing yang memiliki cadangan nyawa. Susah sekali untuk mencelakai dan menjebak Wina. Aku penasaran, pasti ada sesuatu yang disembunyikan gadis miskin itu. Ya enggak, sih. Cih. Alan mencibir. Kalau begitu kita tuntaskan rasa penasaran ini, bagaimana? Seringai licik mulai terlihat di wajah Alan. Tentu saja, tapi bagaimana dengan Agra? Tanya Mari. Kau tidak lihat. Agra bahkan tidak peduli padanya. Alan melipat kedua tangannya di dada. Itu karena Agra sedang mendengarkan musik, Len, sanggah Mari. Dia tidak sedang mendengarkan musik, Mar. Dia hanya menyumpal telinganya dengan earphone, ucap Alan penuh keyakinan. Kau yakin? Mari menggaruk kepalanya. Mau taruhan? Alan bangkit dari kursinya dan mendekati kursi Agra lalu mencabut sambung earphone itu. Sorry, Gra, nggak sengaja. Alan mengangkat kedua tangannya diikuti senyum tipis di bibirnya. Dia pergi begitu saja setelah membuktikan kecurigaannya. Jelas sekali tidak ada lagu yang sedang diputar, sepertinya kecurigaan Alan benar. Agra sudah tidak peduli dengan Wina. Hal ini semakin membuat Alan dan gengnya bersemangat untuk menjatuhkan Wina. Satu-satunya pahlawan yang selalu membela Wina toh sudah tidak peduli lagi padanya. Alan Kathleen adalah salah satu bintang kampus yang digilai banyak laki-laki. Tidak hanya berparas cantik, Alan juga cerdas dan yang pasti kaya raya. Meskipun ada banyak laki-laki mapan dan tampan yang jatuh hati padanya, tetapi Alan hanya mencintai satu orang, yaitu Agra Grisam. Agra dan Alan sudah berteman cukup lama, mereka menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di sekolah yang sama. Lagi-lagi keduanya belajar di sekolah milik keluarga Grisam yang juga didanai oleh keluarga Kathleen. Orang tua Agra dan Alan cukup dekat, keduanya sering terlibat jamuan makan malam bersama. Alan jelas menampakkan ketertarikan kepada Agra, tetapi Agra justru sebaliknya. Laki-laki itu malah asik dengan sikap menjelajahnya, berganti wanita hampir melekat dengan citra dirinya. Sebutan playboy kelas kakap pun bersemat padanya. Hal ini juga yang mendasari Alan menyimpan bara kebencian kepada Wina, gadis kampung yang tiba-tiba datang dan mencuri perhatian Agra. Memangnya siapa Wina? Hanya seorang mahasiswi beasiswa yang tubuhnya dibalut pakaian murahan. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan Alan yang sudah kaya sejak pertama kali dia membuka mata dan melihat dunia. Segala fasilitas dan kemewahan hidup sudah menjadi teman Alan sejak dia masih kecil, dimanjakan, bermandikan uang, apa yang dia inginkan tinggal tunjuk. Dan itu akan segera menjadi miliknya. Siapa yang tidak takluk dengan pesonanya, kecuali Agra Grisam. Alan tidak bisa menunjuk Agra dan setelah itu Agra menjadi miliknya. Agra manusia bukan barang yang bisa dia beli. Selamat pagi anak-anak. Dosen killer yang membuat Wina harus keluar dari persembunyian sudah datang. Pagi, Pak, jawab mereka serentak. Buka halaman 95, kita lanjutkan materi sebelumnya. Baik, Pak. Beberapa jam kemudian. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Kelas pun selesai, Wina dan Alisa segera keluar. Hari ini kerja, kan? Nggak bolos lagi, kan? Aku sudah tidak punya alasan sama bos. Wajah Al memelat, duanya sedang berjalan menuju parkiran. Iya, deh, iya. Kita langsung ke minimarket. Alamat kena damprat nih. Wina menepak jidat. Sudah gaji dipotong, kena omelan pula. CKKK, menggeleng kepala. Aku bilang kau sakit, kok. Sepertinya bos juga mengerti, dan aku harap gajimu tidak dipotong banyak. Mereka segera mengangkat kedua tangan ke atas. Amin. Serentak keduanya menyapukan telapak tangan ke wajah sembari diiringi tawa. Duh, duh, duh. Siapa sih yang musim panas seperti ini pakai syal? Ups, sorry.
sepertinya itu bukan syal. Hanya kain lusuh yang disulap menjadi syal, cih. Alan datang dari belakang. Wina? Mereka mau apa? Alisa mulai panik, terlihat dari cara bicaranya yang mulai terbata. Sudah, tidak usah pedulikan mereka. Kita jalan terus. Wina menggenggam erat tangan Alisa. Wina tidak peduli, dia terus melangkah menjauhi Alan. Kondisinya saat ini jelas tidak menguntungkan jika dia harus berhadapan dengan Alan. Tiba-tiba Alan menarik tangan Wina. Kenapa buru-buru, sih, Wina? Wina mencoba melepaskan cengkeraman tangan Alan. Apa maumu, Alan? Hahaha. Alan terbahak. Tentu saja aku mau tahu kenapa ada orang yang datang ke kampus memakai pakaian super tertutup di tengah terik matahari seperti ini. Alan tersenyum licik. Itu bukan urusanmu, Alan. Sejak kapan orang lain bisa ikut campur cara berpakaian seseorang? Lagi pula ini tidak merugikanmu, bukan? Tidak sih, melipat kedua tangannya. Tapi aku penasaran, gimana dong? Di belakang Alan sudah berdiri kroco-kroconya, kurang lebih 4 orang termasuk Mary. Seperti itulah Alan, selalu mengandalkan kekuasaan orang tuanya untuk menekan orang lain. Aku bukan objek pemuas rasa penasaranmu, Alan. Wina berbalik badan. Ayo Alisa, menarik tangan Alisa. Apa-apaan ini? 2 orang sudah memegangi tangan Wina, sisanya memegang tangan Alisa. Lepaskan, Alan. Kau keterlaluan, ucap Alisa terbata. Alan mendekati Alisa, menekan kedua pipi Alisa sampai kacamata besar itu hampir terlepas dari wajahnya. Bicara yang benar, baru protes. Dasar cupu. Lepaskan, Alisa, Alan. Ini urusan kita berdua, dia tidak tahu apa-apa. Cek. Alan berjalan mendekati Wina. Apa kau sedang bertindak sebagai pahlawan kesiangan, Wina? Alan sudah memegang ujung syal Wina. Mari kita lihat, sebenarnya apa yang sedang kau sembunyikan. Membuka lilitan pertama. Jika dugaanku benar, seharusnya kau sedang berusaha menutupi sesuatu. Alan berbisik di telinga Wina. Beberapa mahasiswa sudah berkumpul. Mengelilingi mereka seperti koloni semut yang sedang menikmati betapa manisnya gula. Mereka sudah siap dengan berbagai prasangka untuk dikembangkan menjadi gosip murahan. Disebar besar-besaran oleh orang sok tahu dan ditelan mentah-mentah oleh orang-orang bodoh yang tidak peduli kebenaran. Alan, jangan seperti ini. Wina mengedarkan pendangannya dan memperhatikan sekeliling. Tuhan, apa belum cukup rasa malu yang aku terima dari Faro? Jika mereka melihat keadaanku yang sekarang, bukan hanya harga diriku yang jatuh sampai ke dasar. Mungkin aku tidak akan memiliki keberanian lagi untuk menginjakan kaki di kampus ini, batin Wina. Kita selesaikan masalah kita baik-baik, Alan, tidak perlu seperti ini. Wina berusaha memberontak, namun tenaganya kalah kuat dari 2 orang itu. Aku yakin kau bukan orang seperti itu, Alan. Memangnya kau pikir aku orang seperti apa, sayang? Alan menyeringai. Kau tahu apa tentangku? Jika itu mengenai Agra, aku akan melakukan cara apapun. Termasuk mempermalukanmu. Alan sudah membuka lilitan kedua, 1 lilitan lagi kain penutup itu akan tertanggal dari leher Wina. Wah, sudah terlepas, kain penutup itu teronggok di bawah. Seperti bangkai yang tidak berdaya. Saat ini semua mata tertuju pada Wina. Beberapa bahkan berani mendekat untuk memastikan apa yang mereka lihat. Memangnya untuk apa lagi jika bukan untuk mencibir dan menjadikan Wina sebagai bahan gunjingan. Dan benar saja. Cih, wanita murahan. Wah ternyata ini yang dia tutupi. Peliharaan siapa ini? Oh ya, atau laki-laki beristri. Dasar munafik, di luar kelihatan baik, tetapi di dalamnya busuk, cuy. Lihat ada berapa bekasnya. Ini baru sebagian kecil hinaan yang Wina dapat, setelah ini masih ada hinaan yang lebih besar yang akan menunggunya. Sabar Wina, ya Tuhan, mohon kuatkan hati hamba. Wina menyemangati dirinya sendiri. Kau sudah puas, Alan. Sekarang lepaskan aku dan Alisa, ucap Wina. Belum cukup, Wina.
Alan meraih kerah baju Wina. Di dalam sini pasti ada lebih banyak lagi. Jangan keterlaluan, Alan. Wina memberontak. Ini tindakan kriminal, kau bisa aku tuntut karena melakukan pelecehan. Kenapa kalian diam saja? Tidak adakah dari kalian yang masih memiliki kewarasan? Apa kalian senang melihat orang lain menjadi bahan bulian? Wina berteriak, tetapi teriakan itu justru dibalas hinaan oleh mahasiswi lain. Hahaha, Alan terbahak. Sekian banyak mahasiswa yang menonton saja tidak ada yang berani membelamu. Apalagi hanya badan hukum yang bisa aku lempari uang. Menyapu bahu Wina. Ternyata kau di luar dugaanku, Wina. Kau lebih menjijikan dari Peastris lacur yang terang-terangan, kau pura-pura alim padahal. Alan membuang ludah. Cuih. Ramai, semua bersorak-sorai. Bahkan beberapa mahasiswa sudah siap dengan handphone masing-masing dan kamera menyala. Entah ingin mengabadikan gambar atau membuat video, yang jelas semuanya tidak memiliki niat baik. Terbukti karena tidak ada satupun dari mereka yang mencoba membela Wina dan Alisa. Ya Tuhan, apakah semuanya akan berakhir? Hanya pendidikan ini satu-satunya harapanku untuk meraih kesuksesan, niatku hanya satu. Membahagiakan ibu, dan adikku. Jika niat itu pun harus berakhir, aku ikhlas. Wina memejamkan matanya. Ini adalah titik akhir, dia pasrah. Ketika segala upaya sudah dia lakukan, lalu keadaan tidak berpihak padanya. Apalagi yang bisa Wina lakukan selain berdoa dan pasrah? Aku pasrahkan semuanya padamu, ya Tuhan. Sampai detik terakhir Wina tidak menangis. Air matanya terlalu berharga jika dibuang demi kelakuan jahat Alan. Let's start the game. Alan tersenyum lebar, bersiap menarik kaus Wina, kus yang menjadi pertahanan terakhirnya. Cukup. Suara itu suara laki-laki, mungkinkah Agra? Batin Wina. Wina memberanikan diri untuk membuka matanya, perlahan sosok dengan suara lembut itu mulai terlihat. Agra, gumamnya. Flashback on. Malam setelah pertemuan itu Nathan bekerja sangat keras untuk menggali semua informasi tentang Faro dan Wina. Beberapa tim hampir kewalahan membobol sistem pertahanan orang penting itu. Jika informasi Wina dengan mudah didapatkan maka berbeda dengan informasi tentang Faro. Nathan hampir kehilangan waktu istirahatnya, semua data dikumpulkan serinci mungkin. Jangan ada satupun yang terlewat, itulah motivasi Nathan. Kalimat ancaman yang diucapkan Agra tidak pernah main-main. Meskipun masih muda, Agra cukup kompeten untuk melakukan banyak hal. Termasuk melenyapkan Nathan jika dia mengecewakan Agra. Pintu diketuk, suara lantang dari dalam ruang kerja mempersilakan Nathan untuk masuk. Nathan berdebar, tetapi dia cukup percaya diri dengan hasil kerjanya. Dengan mengembuskan napas kasar Nathan mulai menekan handle pintu, ruangan besar itu terkesan redup padahal ada lampu yang terpasang di beberapa sudut. Baiklah, Nathan paham ini artinya apa. Agra lebih memilih menyendiri di tempat minim pencahayaan ketika dirinya sedang marah atau memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Nathan kembali mengembuskan napas untuk terakhir kalinya sebelum dia berhadapan langsung dengan Agra. Bagaimana? Sambarnya begitu mendapati Nathan sudah berdiri di belakangnya. Agra segera memutar kursi kerjanya, sebenarnya Agra juga tidak berdiam diri. Bekerja di balik kursi putar dengan tumpukan berkas dan layar laptop yang menyala. Mereka berdua adalah sepasang suami istri, tuan muda. Nathan membungkus setengah badan, dan menyerahkan beberapa lembar kertas dari hasil penyelidikannya yang sudah dia rangkum sedemikian rupa. Mendengar kalimat yang diucapkan Nathan seketika darah Agra mendidih, tubuhnya seperti dihujani batu besar, bertumpuk-tumpuk tanpa jeda. Dia tidak percaya jika cinta pertamanya adalah istri orang lain. Jika dia tahu itu sejak awal, dia tidak akan melakukannya. Agra cukup waras untuk bisa mengendalikan kepada siapa hatinya menjatuhkan pilihan, tetapi semuanya sudah terlanjur. Nathan menelan ludah kasar, dan dengan sangat hati-hati agar tidak terdengar oleh Agra. Lanjutkan, Nat. Aku yakin masih banyak informasi yang kau dapatkan.
Agra menundukkan kepalanya.